dengar cerita memang tempat itu ada penunggunya bagus berwujud peri. Terus teman saya tuh main PS, dia itu melihat ada orang perempuan itu mundar mandir. Pas saya ketawa perempuan, tapi itu dia melihat ada orang perempuan dia itu mengintip tangannya sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten horor nongkrong horor. Oke guys, masih dengan Mas Tanto ya. Betul. Lanjutan dari video kemarin, karena kemarin videonya terlalu panjang guys, jadi dibagi dua. Karena Mas Tanto ini masih punya cerita ya Mas ya, seputar gangguan-gangguan dari horor lagi ya mungkin ya untuk pasti episode ini. pengalaman mistis lah ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke ceritanya, kalian jangan lupa ya dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe, dan tentunya share video ini ke teman-teman kalian. Habis ini kita akan langsung lanjut ke ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di konten horor nongkrong horor. Oke ya, balik lagi ya guys, sobat-sobat horor semua. Kita akan melanjutkan cerita kesaksian dari Mas Tanto ya. Karena masih punya banyak cerita yang menarik untuk diceritakan. Oke ya, silakan Mas Tanto. Ya, ini pengalaman saya dulu waktu saya punya konter pulsa ya, sekitar tahun 2010-an ya. Sampai saya punya konter itu tahun 2009 sampai tahun 2016 akhir. Jadi pengalaman saya itu, pengalaman mistis saya itu pertama itu ya mungkin tahun 2009 itu ya, pertama buka ya. Berarti waktu awal-awal ya, awal-awal pertama saya menyewa tempat itu ya. Karena tempat itu memang dari dulu itu terkenal seram lah istilahnya. Orang kalau penilaian orang itu seram karena ada penunggunya. Berarti tempatnya menempati Mas sudah pernah. Saya dulu sebelum saya menyewa dulu itu, saya pernah main ke kios itu disewa teman saya. Teman saya itu nyewa untuk penyewaan PlayStation. Nah, zaman dulu kan booming sekitar tahun rental PS. Kalau itu sekitar tahun 99 ya. Oh, udah lama ya. 99 itu dulu itu saya sedang membangun rumah, belum pindah ke rumah yang baru. Teman saya nyewa di kios itu, terus saya main ke kios itu ada pengalaman mistis. Itu kiosnya itu depan kios jalan, belakang kios juga jalan kampung. Kalau depan kios itu jalan kabupaten, penghubung kabupaten lah istilahnya. Terus yang belakangnya itu jalan masuk kampung, gang. Jalan masuk kampung itu, kalau saya dari dulu pernah dengar cerita memang tempat itu tuh ada penunggunya, berwujud peri. Kata orang-orang gitu itu perinya itu dulu menempati pohon kelengkeng di belakang kios itu. Karena pohon itu ditebang, mungkin dia pindah ke kios itu. Menempati kamar mandi. Gitu. Berarti karena istilahnya rumahnya
terusik ya Mas ya. Jadi betul. Pindah ke Pindah. dalam Pindah kios. dengan cara dipaksa tuh itu Iya. pindah di dekatnya itu. Nah itu pengalamannya itu dulu saya menginap di kios itu karena itu yang punya nyewa kios itu teman saya dari kecil. Nah, kebetulan ada 4 anak, saya teman yang punya kios sama 2 orang teman saya. Nah itu main PS, dulu ada 3 unit. Oh, 3 Tiga, unit. jam Nah, berapa itu sudah lumayan ya? ya main sendiri-sendiri lah istilahnya. Ada 2 orang main apa itu sepak bola. Sepak bola. Nah itu 2 orang, yang satu main sendiri, saya main sendiri. Kebetulan saya di pojok sebelah kanan, terus yang main sepak bola, PS sepak bola itu paling pojok kiri. Nah di tengah itu ada teman saya main sendiri juga. Kebetulan posisinya tengah itu di belakang televisi itu ada jendela. Nah itu ada jendela itu ya lumayan tinggi lah Tapi jendelanya. tidak ada tirainya ya? nggak ada tirainya. Terus di belakang itu terang, ada lampu penerangan tapi nggak persis di depan jendela, nggak, agak ke sana, agak ke selatan lah, tapi terang lah kelihatan. Nah terus teman saya itu main PS, dia itu melihat ada orang perempuan tuh mundar mandir. sosok ya. Ya sosok perempuan mundar mandir. Nah dia nggak, istilahnya atuh tak atuh lah, nggak Iya. terlalu Nggak, ya. Main gamenya ya nggak terlalu memperhatikan, cuma lihat ada sosok perempuan tuh jalan sana sini tuh. Terus dia itu setelah selesai main PS itu dia jalan ke arah jendela, melihat Ya. melihat ke jendela itu, ternyata jendela dan Sama jalan. jalan itu tinggi, selisihnya itu tinggi. Nah kalau ada orang lewat, kelihatan posisi dia duduk, kelihatan wirawiri lah istilahnya. Parah dulu. Istilahnya orang itu bolak balik, itu kan berarti orang itu harus tinggi, Ya. harus Kalau- tinggi. Kalau nggak tinggi berarti terbang ya, Pak? Ya terbang. Nah, terus dia itu tutup jendela langsung tidur. Baru sadar Nah, setelah dia- dia Baru sadar ceritanya paginya, saya kok kemarin malam lihat orang, ada wanita mundar mandir di jendela. Setelah saya buka jendela itu kok tinggi banget, jalan itu di bawah. Kalau orang ini nggak melayang ya orang ini harus tinggi. Iya, bener. pasti. Dia langsung Akhirnya takut. gitu. Nah saya cerita karena saya dapat cerita dari orang situ, memang sini itu ada penunggunya Penunggunya peri. peri. Ya ada kemungkinan berarti si penunggu itu ya. Iya Mas, ya. memang si penunggu itu. Nah, terus selang beberapa tahun sebelumnya disewa banyak, yaitu ada disewa salon, Oh, penasaran juga. disewa, pokoknya banyak yang nyewa di situ. Tapi saat itu pas ada berapa itu pohon kelengnya masih ada. Udah ditebang. Udah ditebang. Saya dapat cerita itu pohon keleng itu ditebang, penunggunya pindah ke Pindah kios katanya gitu. kamar mandi. Saya udah dapat cerita dari orang-orang situ, sekitaran situ. Setelah itu banyak yang nyewa di situ lah. Ya kalau ceritanya mungkin saya nggak tahu, mungkin nggak betah lah. Kalau menurut saya nyatanya nggak awet lah ya. Nyewa di situ tuh nggak awet. Mungkin Ada gangguan-gangguan. ya ada salon, ada warung. Nah, terus tahun 2009 itu ya selang 10 tahunan ya. Itu saya kebetulan nyewa tempat Nyewa itu. tempat sih. Sebelum saya itu disewa warung kelontong. Warung kelontong itu pindah ke utara kios itu, punya warung sendiri lah. Nah, terus tak sewa saya. Berarti otomatis warung-warung itu pindah tapi nggak jauh dari tempat yang Iya, nggak jauh dari mana. tanda tanya Saya juga. nyewa kios itu, kalau beli apa rokok beli di warung kelontong itu. Kebetulan saya sewa. Nah, saya suatu hari main ke warung kelontong itu untuk beli rokok. Terus yang warung kelontong itu yang nyewa sebelum saya itu Iya. tanya, Iya. horor nggak mas? Gitu.
Nah, saya langsung jawab, ya, langsung ditembak. iya ya? langsung saya horor. Saya horor pokoknya. Horornya gimana? Nah, saya pertama menempati itu tidur di sana langsung mimpi buruk lah istilahnya, Iya. mimpi dikejar-kejar sama pocong atau apa gitu. Sebenarnya. Sampai kayak gitu ya. Terus saya tanya balik, Anjenengan Anda kok pindah kenapa? Saya pindah itu karena horor. Itu yang di kamar mandi katanya. Waduh, langsung Udah gitu tahu ya. lokasinya di mana. Iya lah, itu yang di kamar mandi. Maksudnya itu makhluk itu ya, Hari itu. penunggu kamar mandi. Nah, tapi kan saya pedomannya gini, saya nyewa kios ini jadi rumah saya. Kenapa saya harus takut sama rumah saya sendiri? Oh iya. Iya benar. Nah, saya pedomannya gitu. Saya itu dulu orangnya penakut, tapi setelah menempati kios itu, secara tidak langsung saya dipaksa untuk jadi berani Iya. dengan cerita-cerita orang-orang sebelumnya yang menempati tempat itu. Iya. Saya istilahnya memberanikan diri, harus berani. Iya. Nah, saya cari uang gitu. Iya. Nah, tapi memang pengalaman mistis itu banyak di situ. Saya sendiri mengalami dulu. Sebelum nyewa juga pernah. Iya, Punya ceritanya gitu. saya sudah punya dengar cerita kan, saya harus siap dengan konsekuensinya. Iya. Nah, karena saya suatu saat mungkin akan diganggu atau mendapatkan penampakan. Mungkin ada penambahan juga. Iya, kebetulan saya ada kejadian mistis yang benar-benar saya alami itu, yang membuat saya malah jadi pemberani lah istilahnya, sama seperti itu toh. Seperti hal mistis itu saya malah jadi berani karena apa? Saya waktu kerja di pabrik itu Iya. masuk siang. Kebetulan counter saya ditunggu teman saya 24 jam, orangnya tidur di situ. Tapi teman saya itu rumahnya di belakang rumah. Cuma di belakang counter itu. cuma di satu rumah. Iya. Kebetulan orangnya tidur di situ. Saya juga bilang, kamu kalau tidur di sini harus siap mental. Berani aja nggak apa-apa. Istilahnya ini rumah kamu. Kenapa kamu harus takut di rumah sendiri? Nah, orangnya istilahnya kebetulan dengan doktrin yang saya berikan kepada dia jadi berani. Kebetulan nggak pernah ditakuti sama sekali. Malah nggak pernah Sama sekali. sama sekali nggak pernah. Cuma perasaan takut ada, tapi dia belum pernah. Kalau teman-teman dia yang menemani dia di situ sering diganggu dengan suara-suara. Itu banyak teman dia yang ikut nemeni dia tidur di kios itu, banyak diganggu dengan suara-suara, tapi bukan penampakan. Nah, kebetulan ada pengalaman saya pulang kerja masuk siang, sampai di kios itu sekitar jam 11 malam. Terus saya mengecek rekapan transaksi pulsa itu, tak pindah, tak hitung, sama transaksi saya sendiri tak hitung. Sekitar jam 12 kurang sedikit itu posisi counter masih buka. Tengah Kios malam. counter tengah malam buka, jalanan sepi. Teman saya yang jaga kios itu sudah tidur di kamar. Iya. Terus saya backup menghadap ke jalan raya. Posisi kamar di kanan saya, posisi kamar mandi di kiri saya. Tapi dari kios untuk jualan itu masih ada space sedikit, ruangan sedikit, baru kamar mandi. Ada jarak. Iya. Ketika saya merekam itu, tiba-tiba saya mendengar ketawa perempuan. Tapi ketawanya itu kayak menghina, merendahkan, ngece. Ini kalau orang Jawa ngece. Pokoknya nggak enak lah, ketawanya itu nggak Dan enak. posisi itu sepi ya. Jalan sepi. Tidak ada siapa-siapa selain. Iya. Teman saya yang jaga kios sudah tidur. Sudah tidur. Posisi saya sendiri. Saya dengar ketawanya itu seperti di dekat telinga. Tapi kalau melihat posisinya jauh, tapi suaranya keras, sampai ke telinga itu keras. Terus saya bilang, setelah dengar ketawa itu, saya langsung noleh ke arah kamar mandi, nggak ada apa-apa. Tapi langsung saya otomatis secara spontan, itu saya bilang, kamu jangan ganggu saya. Ini rumah saya. Kamu kalau mau menempati situ silahkan, tapi jangan ganggu saya. Ini rumah saya. Iya.
saya bilang gitu. Kasih gitu ya. Nah, langsung kayak spontan. Saya juga marah, nadanya marah. Iya. Nah, terus teman saya yang tidur, bangun, ada apa mas? Saya bilang, itu yang tunggu kamar mandi, ketawain saya. Berarti posisi Mas itu suaranya agak lantang keras ya sampai. Iya, tapi Iya. teman saya nggak dengar loh, cuma saya yang dengar. Iya. Nah, terus teman saya bilang gitu, teman saya tak bangun, terus tanya ada apa mas? Itu saya jawab, itu yang tunggu kamar mandi menghina, ketawain saya. Nah setelah itu teman saya bilang, mas jangan pulang, tidur sini nemenin saya. Ya, Langsung takut ya. ya. Atau sebelumnya belum pernah diganggu kan? Enggak, belum pernah. Anak itu belum pernah diganggu. Dia takut sekali. Nah, karena saya marah tuh, saya teriak marah itu kan dia takut malahan. Nah, terus setelah itu saya sering ganti yang tunggu counter itu, yang bantu saya itu kan gonta ganti saya. Hewannya ya. Itu ya karyawannya ganti. Kebetulan ditunggu ada temen saya dari Muntilan. Itu kalau tunggu di situ tidur di situ, tapi dia malah kalau pagi pulang. Oh malamnya malah nginep di situ. Iya, banyak kan. Pokoknya dia kerap kali menginap di counter. Tapi kalau pagi pulang sekitar jam 6, jam 7 itu pulang. Nanti balik situ jam 10, jam 11. Jadi dia pulang itu cuma ganti baju, mandi sama Mandi makan. ya. Ya. Nah, terus dia pernah nginap itu ngajak temen, ada kedatangan temen dari Jogja. Nah itu cerita sama saya. Kebetulan jam 2 malam itu lampu mati, listrik mati. Terus teman saya udah tidur, temennya yang dari Jogja itu dia terbangun dalam kondisi gelap gulita, terbangun, dia nyari lilin, karena di situ memang saya siapkan lilin sama tempat asbak lah untuk menancapkan lilin. Nah, dia menyalakan lilin, nggak tahu. Nah, terus waktu dia menyalakan lilin itu dari pintu belakang kios itu kebetulan ada space segini, itu nggak ada tutupnya, jadi jalan kelihatan. Tapi di sebelah dekatnya kamar mandi itu dia melihat ada orang perempuan. Iya, itu mengintip tangannya sambil gini kayak memanggil. Terus gelap gulita. Iya, gelap gulita cuma penerangan lampu lilin, tapi kok itu kelihatan gini, jadi kayak putih, anak perempuan mengintip ini sambil tangannya gini. Nah, terus dia takut keluar. Dia keluar, bawa lilinnya itu keluar. Dia duduk di depan kios itu sambil ngerokok, sambil lilinnya di dekatnya itu saking takutnya. Nah, terus teman saya yang jaga counter itu bangun, dia kok bingung, kok gelap, pintunya kok terbuka. Dia nyari temannya nggak ada, dia keluar. Tanya temannya, kamu kenapa di sini? Temennya itu yang dari jauh itu jawab, saya takut di dalam ada cewek di belakang, di bawah pintu itu manggil-manggil saya. Itu terus wis udah masuk, nggak usah takut, ada saya gitu. Terus tidur. Nah, terus langsung masuk. Kebetulan orang dua itu tidur, tapi yang temennya dari jauh itu nggak bisa tidur. Wah, wajar. Nah, kebetulan lampunya nyala, listriknya nyala. Nah, paginya teman saya cerita sama saya, baru saya cerita kalau di sana itu memang ada penunggunya dari dulu. Pokoknya dari dulu, dari sebelum saya menempati situ udah ada. Emang udah asli Ya. gitu ya. Oke ya, jadi seperti itu guys. Kalau kita emang punya niat baik ya, kita walaupun ada gangguan itu tidak perlu takut ya, Iya. Santo ya, karena kita niatnya juga Apalagi di rumah kita sendiri. ya betul. Dan itu sebagai tempat atau sarana mencari rezeki kan ya Mas. Jadi kita harus tetap maju terus, tidak boleh goyah dengan gangguan-gangguan Iya. tersebut ya. Mungkin cukup dulu ya, Iya. Mas Santo, karena Iya, waktu bisa. juga udah malam ya. Bisa disambung lagi ke lain Ya, waktu. besok kalau ada kesempatan lagi mungkin kita bisa langsung
panggil lagi Mas Anto. Iya. Pasti kayaknya masih punya banyak cerita ini Mas Anto. cerita horornya. Kita mungkin bisa live juga toh. Ya, kita nanti bisa collab-collab lah. Iya. Nanti ada Mas Anto juga punya channel YouTube ya. Nanti Iya. kita cantumin di bawah atau di deskripsi. Channelnya apa Mas Anto? Tanto Mimikri Garden. Tanto Mimikri Garden. Iya. Nanti teman-teman kalau yang suka tanaman lah ya, Iya. tanaman atau suka Hobi menghobi tanaman hobi atau hewan, nanti atau bisa. hobi bulang lah. Saya kan kalau bulang itu sering cari bahan bonsai, cari anggrek, Iya. sama cari kayu secang. Oh, Nah, itu. liar gitu ya Mas ya? Iya, Cari yang di liar hutan. gitu ya. Saya sering bikin konten di hutan. Nanti kalau teman-teman suka Iya. konten-konten petualang nanti bisa mampir ke Iya. channelnya Mas Tanto, Tanto Mimikri Garden. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman suka horor, Mas Tanto? Pesan apa ini? Ya mungkin kalau ada gangguan itu kita harus gimana atau kita harus bersikap Ya, seperti itu. apa? Kalau kita istilahnya ya mau buka usaha tapi tempat yang kita tempati itu sering orang bilang menyeramkan, horor atau apa. Nek, kalau saya mantap aja. Itu kita menempati situ, anggap saja itu rumah kita. Kenapa kita harus takut sama rumah kita sendiri? Kita mau tujuannya kita mau cari rezeki ya udah. Mungkin kita kalau pedomannya seperti itu, mungkin kita bisa hidup berdampingan. Iya. Malah kalau menurut saya pribadi loh, itu kan ikut menjaga, Ya Oh, malah iya, teman. malah ya, bisa ini Iya ya, toh? kita malah ikut menjaga. Istilahnya kalau sering ya orang usahanya kurang lancar itu ada dugaan mungkin dibuat orang, diguna-guna orang supaya nggak usaha kita nggak lancar. Iya. Nah, justru sesuatu makhluk mistis yang hidup atau menunggu tempat kita itu mungkin bisa menolak itu malah. Ya. Kalau menurut saya loh, Oh, gitu. kita Menjaga kita alam, ya, hal-hal yang kita negatif masuk hidup ya. berdamping iya betul. juga Tidak saling berdampingan. mengganggu Iya, gitu ya Mas ya, Iya. intinya ya. Iya. Pokoknya kalau selama niat kita baik Ya, ya kita harus Betul. tetap terapres ya Iya. Mas. ya pedoman saya gitu dulu. Seperti itu mau dibuat orang nggak apa-apa, saya punya pendamping. Sosok mistis penunggu kamar mandi yang bisa melindungi saya, Iya. gitu aja. Saya pedomannya gitu. Oke. Ya mungkin malam ini cukup dulu ya guys. Ngomong-ngomong terima kasih Ya. Mas Tanto sudah Sama-sama. main ke Ya, teras Malang Ya. ya. sama-sama. Jangan lupa ya teman-teman dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja share video ini ke teman-teman kalian supaya channel kami terus berkembang dan bisa menghibur teman-teman atau sobat horor semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Agung Saya Sarif. Saya dan Tanto. Mas Tanto. Ya. Kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Tetap di Horor Nongkrong Oh. Horor.